Ya, sub chapter 6 dari pengkreditan pajak masukan ini merupakan sub chapter yang gado-gado ya. Isinya macam-macam. Kita akan membahas mengenai PKP gagal berproduksi, kemudian penyerahan BKP di mana atas BKP tersebut dilakukan penghapusan piutang. Kemudian bagaimana dengan BKP yang rusak, bagaimana perlakuan dengan pajak masukannya, kemudian bagaimana dengan pajak masukan atas BKP yang telah kadaluarsa atau expired, dan kalau misalnya terjadi salah memungut bagaimana perlakuan pajaknya dan bagaimana solusi atas salah pungut tersebut. Sejak ini ya 1 April 2010 nih ya, untuk PKP yang gagal berproduksi ini, bagi PKP yang belum berproduksi sehingga dia belum melakukan penyerahan yang terutang PPN, maka pajak masukan atas perolehan barang impor dari barang modal, atas perolehan dan impor dari barang modal dapat dikreditkan. Kemudian, ketentuan selanjutnya, PM yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut dan telah diberikan pengembalian, maka wajib dibayar kembali ke kas negara. Karena PKP dalam hal gagal berproduksi dalam jangka waktu 3 tahun sejak masa pengkreditan dimulai harus disetorkan kembali ke kas negara. Bahwa tadi apa? PKP ya, yang belum PKP ya, belum berproduksi, kan dia masih berhak untuk mengkreditkan pajak masukan atas barang modal. Kalau dia bisa mengkreditkan pajak barang modal tersebut, ya kan? Tapi dia belum ada penyerahan kan, berarti dia lebih bayar, ya. Nah, lebih bayar ini bisa dilakukan kompensasi atau restitusi. Nah, kalau misalnya dia meminta restitusi, kemudian restitusinya itu disetujui, ya maka keluar dia mendapatkan uang kembali PPN-nya. Tapi di tengah perjalanan, ya di tengah perjalanan usahanya, ternyata dia gagal berproduksi. Artinya dia tidak melakukan penyerahan BKP yang terutang PPN. Nah, dalam jangka waktu 3 tahun ini sejak dia melakukan pengkreditan. Nah, jadi kalau misalnya setelah 3 tahun dia ternyata nggak ada produksi gitu kan ya, maka PPN yang telah tadi dimintakan restitusi tadi harus dikembalikan ke negara. Itu maksudnya. Nah, ini misalnya nih ya, PKP belum berproduksi atau belum melakukan penyerahan BKP, JKP dia membeli barang modal ya. Nah, atas PPN-nya ini kan bisa dikreditkan dan dimintakan restitusi, tapi dia ternyata gagal berproduksi. Maka PM yang telah dikreditkan dan dikembalikan dia wajib disetor kembali ke kas negara. Kenapa demikian? Karena PPN ini kan tadi asasnya kan merupakan pajak atas konsumsi, bukan atas pajak atas bisnis ya. Tetapi kalau misalnya ternyata wajib pajak itu tidak mampu untuk memproduksi dan juga akhirnya menyerahkan barang yang terkena PPN, maka dia sebenarnya ya dia mengkonsumsi atas tersebut meskipun nggak laku gitu atau belum ada penjualan. Dia tidak melakukan apa-apa, maka dia tidak berhak atas PM tersebut. Makanya eh, harus dikembalikan lagi ke kas negara. Dan kenapa dikasih jangka waktu 3 tahun ini ya? Kenapa dikasih jangka waktu 3 tahun untuk dinyatakan sebagai gagal berproduksi ini? Karena kita tahu bahwasanya pemeriksaan ini kan masa daluarsanya 5 tahun, ya kan? Sedangkan pemeriksaan memerlukan waktu untuk prosesnya sampai akhir gitu kan ya, dan bisa berjangka waktu 2 tahun. Maka dikasih jangka waktu oleh dia 3 tahun. Sehingga 2 tahun ini adalah untuk
proses pemeriksaan yang bisa memakan waktu 2 tahun tergantung dari jenis pemeriksaannya. Yang kedua, PKP menyerahkan BKP kepada pihak lain dan pembayarannya dengan cara mengutang, sehingga atas transaksi tersebut diakui sebagai piutang. Namun lawan transaksi tidak mampu membayarnya, sehingga atas piutang tadi dilakukan penghapusan piutang. Nah, kemudian atas penghapusan piutang itu tidak mengakibatkan dilakukan penyesuaian PPN atau PPNBM yang telah dilaporkan oleh PKP penjual atau pemberi jasa dan dikreditkan atau telah dibebankan sebagai biaya oleh PKP pembeli atau penerima jasa. Jadi tidak ada penyesuaian sama sekali, ya. Meskipun ada penghapusan piutang, piutangnya telah dihapuskan, ya. Artinya barangnya itu kan atau jasanya itu kan sudah diserahkan tapi kan kemudian dihapuskan. Tapi dalam hal PPN dan PPNBM tidak ada penghapusan. Ya, misalnya nih ya. Pada tanggal 4 Januari 2012 ada penyerahan BKP seharga harga jualnya 3 miliar. Di mana faktor pajaknya pada tanggal tersebut ya ada PPN sebesar 300 juta. 10% dari 3 miliar. Nah, atas PPN ini dilaporkan sebagai pajak keluaran dalam SPT masa PPh Januari 2012. Bagi penjual ini sebagai PK dan bagi pembeli, nah pembeli menerima fakturnya itu pada tanggal 4 Januari dan pembeli baru mengkreditkan pada 24 April 2012, dikreditkan di masa Maret ya. Padahal transaksinya kan dia di bulan Januari ya, tapi masih dapat dikreditkan maksimal 3 bulan ya setelah masa tersebut ya. Jadi Maret itu masih dalam jangka waktu rentang waktu 3 bulan. Jadi PK sudah dilaporkan sebagai PK oleh penjual dan sebagai PM oleh pembeli. Nah, pada tanggal 31 Desember 2012 ada penghapusan piutang oleh penjual. Atas penghapusan piutang ini dia tidak perlu melakukan apa-apa. Ya, tidak ada penyesuaian, tidak ada jurnal penyesuaian terkait PPN. Ya, terkait PPN sama PPNBM. Kalau terkait hal yang lainnya, yaitu bisa saja ada jurnalnya. Tapi terkait dengan PPN tidak ada penyesuaian sama sekali. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan BKP yang musnah atau rusak? Sehingga tidak dapat digunakan lagi ya. Baik karena di luar kekuasaan PKP atau force majeure atau keadaan kahar, itu tidak mengakibatkan dilakukan penyesuaian pula atas PPN dan PPNBM yang telah dikreditkan atau dibebankan sebagai biaya atas perolehan BKP yang musnah atau rusak tersebut. Jadi PKP doing nothing gitulah atas adanya BKP yang musnah atau rusak. Nah, contohnya nih 12 Maret 2011 ada penyerahan BKP ya. Nah, kemudian pembeli menerima BKP-nya. Oleh pembeli ini PM-nya tuh dikreditkan dalam masa April ya, 2011 ya. Kemudian ternyata pada tanggal 21 Juli 2011 BKP-nya musnah atau rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi. Disebabkan karena hal di luar kekuasaan pembeli atau kahar atau force majeure. Maka dia tidak perlu menyesuaikan penyesuaian apa-apa. Yang sudah dikreditkan ya sudah selesai sampai di sana. Tidak ada aksi apa-apa atas kejadian atas rusaknya. Nah, kalau dalam laporan keuangan ya tentu kalau misalnya dia rusak misalnya ya dia berarti bisa masuk sebagai biaya kan, gitu kan. Bisa dibiayakan atas rusaknya. Teman, atas PPN-nya dan PPNBM tidak perlu dilakukan apa-apa. Yang keempat adalah bagaimana jika barangnya itu daluarsa atau expired ya.
Misalnya ini ya, dalam bulan Mei 2014, sebuah pasar swalayan selaku PKP memusnahkan sebanyak 500 kaleng biskuit, buah-buahan, dan ikan dalam kaleng yang sudah daluarsa atau expired. PPN atas perolehan dagang ini telah dikreditkan dalam SPT masa Maret, April, Mei. Nah, untuk yang Maret saja, ini sudah diperiksa dan sudah diterbitkan SKPKB. Jadi dia sudah mengkreditkan ya, sudah mengkreditkan. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh pasar swalayan tersebut? This is the choice A and B. Ya, yang A, apakah dia harus membetulkan SPT masa PPN masa pajak April Mei dan juga pemberitahuan tertulis kepada KPP tentang kesalahan SKPKB supaya terbit SKPKB tanpa denda, atau pasar swalayan doing nothing ya atas faktur pajak yang telah dikreditkan, jadi pajak masukan. Maka atas pajak masukan yang telah dikreditkan tadi, PKP pasar swalayan itu doing nothing saja. Ini yang benar ya, doing nothing saja ya. Nah, bagaimana kalau misalnya terkait dengan pajak keluarannya ya. Ini kan dia ada kaleng biskuit ya. Kaleng biskuit ini kan dia terutang PPN kan, ada PPN ya. Kalau buah-buahan kan enggak ya. Ikan dalam kaleng juga terutang PPN ya. Karena dia biasanya sudah dibumbui ya, dimasak dan lain sebagainya gitu ya. Bukan lagi ikan segar ya. Nah, dia juga terutang PPN. Bagaimana dengan PK-nya? Apakah itu masuk dalam kategori pemakaian sendiri? Ya. Maka itu bukan kategori pemakaian sendiri ya. Bukan kategori pemakaian sendiri. Sehingga tidak perlu menerbitkan faktur pajak atas PK-nya dan tidak ada PK di sana. Tidak ngapa-ngapain gitu ya. Kecuali diberikan kepada pihak lain ya. Diberikan kepada pihak lain yang barangkali pihak lain tersebut bisa menggunakan atau bisa memanfaatkan atas barang-barang sisa tadi. Maka itu artinya adalah pemberian cuma-cuma. Dan pemberian cuma-cuma itu terutang PPN sebesar 10% dari DPP-nya. DPP-nya itu ya HPP-nya. Ya. Kalau misalnya diberikan, misalnya kok bisa? Ya bisa saja. Misalnya buah-buahan gitu kan diberikan kepada pihak lain. Tapi kan buah-buah di sini tidak terutang ya, jadi tidak ada masalah di sana. Atau misalnya dalam ikan kaleng atau bisa diolah kembali menjadi makanan bagi makanan ternak dan lain sebagainya gitu. Ya siapa tahu gitu. Tapi kalau dalam hal ini ya kalau misalnya ada pemberian cuma-cuma, maka dia nantinya akan terutang PPN dan harus membuat faktur pajak atas pemberian cuma-cuma tersebut. Kayak gitu. Jadi PM-nya, atas PM-nya dia doing nothing, atas PK-nya kalau misalnya itu juga bukan merupakan pemakaian sendiri, tapi kalau misalnya diberikan secara cuma-cuma, maka dia terutang PPN. Kemudian bagaimana jika ada salah pungut gitu ya? Salah pungut dan pihak terpungut itu atas misalnya transaksi impor, pembelian barang, penerimaan jasa, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Maka PKP tersebut dapat meminta pengembalian. Ya, bahwasanya kelebihan pajak yang dipungut dari yang seharusnya atau tidak seharusnya dipungut. Atau karena pajak yang salah dipungut tersebut telah disetorkan dan dilaporkan. Sepanjang atas pungutan tadi belum dikreditkan atau dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi dalam harga perolehan oleh pihak yang terpungut. Jadi kalau misalnya ada salah pungut atau salah setor, dapat dimintakan kembali dari kas negara melalui Direktorat Jenderal Pajak. Oke guys, barangkali ini yang bisa saya sampaikan dan semoga bisa membantu serta dapat dipahami bersama. And please subscribe, like, comment, and share this channel to develop and improve Senpai C. Thank you very much.